kanan dan juga pintu utama untuk berkumpul di titik kumpul lokasi gedung gereja ini. Selamat datang. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Resmina Patoro MTH. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Sebelum kita beribadah bersama, kita dengarkan sambutan Majelis Sinode GKST pada pembukaan Pekan Keluarga GKST tahun 2023. Sambutan Majelis Sinode kepada seluruh majelis jemaat dan warga jemaat GKST di seluruh wilayah pelayanan GKST. Salam sejahtera. Segala puji syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita dan terus-menerus menguatkan dan memperbaharui kita melalui karya Roh Kudus. Tiada terasa kita, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, telah memasuki bulan Juni atau bulan keluarga. Bagi warga GKST, bulan Juni adalah bulan yang khusus, di mana pada bulan itu seluruh warga GKST memberi fokus pada persekutuan pada tataran keluarga. Hal ini sangat penting, apalagi pada zaman yang diwarnai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya populer yang diwarnai dengan medsos, pergaulan bebas, gaya hidup hedonistik telah merubah dan menggeser struktur dan norma-norma keluarga, sehingga perilaku-perilaku anggota-anggota keluarga tidak lagi mengikuti tatanan masyarakat yang menekankan sopan santun, budi pekerti, dan nilai-nilai etis. Peran budaya, adat istiadat, dan etika kehidupan yang dahulu begitu ketat mengatur tatanan kehidupan telah menjadi kendor dan kurang begitu mengingat bagi generasi zaman now. Ditambah lagi dengan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, minuman beralkohol, pergaulan bebas yang berpotensi menghancurkan kehidupan baik secara pribadi maupun keluarga. Belum lagi polek sosbud, politik, ekonomi, sosial, budaya, yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan keluarga. Itulah sebabnya melalui Pekan Keluarga GKST tahun ini
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni sampai 18 Juni 2023, seluruh jemaat GKST secara bersama-sama mengkhususkan bulan Juni ini sebagai bulan keluarga untuk menggumuli secara khusus masalah-masalah keluarga yang disebutkan di atas. Pekan keluarga adalah momen waktu khusus bagi keluarga-keluarga untuk berkumpul, merenungkan firman Tuhan yang secara khusus berbicara mengenai keluarga. Karena pekan keluarga ini sangat penting, maka Majelis Sinode GKST menghimbau seluruh pelayan dan warga jemaat GKST untuk meluangkan waktu untuk melaksanakan pekan keluarga dengan menghadirkan semua komponen dalam keluarga, unsur orang tua, ayah ibu, kakek nenek, dan unsur anak-anak, anak-anak remaja, pemuda, sekolah minggu, dan anggota keluarga lainnya. Marilah kita menyambut dan melaksanakan pekan keluarga ini dengan penuh sukacita demi masa depan keluarga-keluarga Kristen untuk kemuliaan nama Tuhan. Majelis Sinode mengucapkan selamat melaksanakan pekan keluarga GKST 2023. Demikianlah sambutan Majelis Sinode GKST. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan doa atas nama Majelis Sinode GKST, Pendeta Dr. Tertius Y. Lantigimo, Ketua 1. Mari kita dengarkan daftar doa saat ini. A. Syukur jemaat atas hari ulang tahun. Hari ulang tahun Ibu Rambe Buwo Mayusip tanggal 2 Juni 2023. Hari ulang tahun ke-45 tahun Ibu Chelsea Yunita Moningka tanggal 6 Juni 2023. Hari ulang tahun Ibu Tolego Togalami tanggal 8 Juni 2023. Hari ulang tahun ke-3 tahun Giovanno Yulio Taiso tanggal 3 Juni 2023. Hari ulang tahun anak Juan Samuel Poima tanggal 9 Juni 2023. Hari ulang tahun yang ke-69 tahun Ibu Landendeo Wodu tanggal 6 Juni 2023. Hari ulang tahun ke-15 tahun pernikahan keluarga Onde Lamagenda tanggal 5 Juni 2023. Syukur hari ulang tahun ke-60 tanggal 11 Juni 2023 Bapak Sudirman Lembono kelompok 16. B. Syukur jemaat atas berkat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Anak Vero dan Bima, usaha Indah Laundry, keluarga Poima Ganta, saudara Markilaus Jemek, keluarga Suade Gandu, Ibu Lumira Samdewa, keluarga Kalangi Nuda, keluarga Bangka Mito Wiko, anak Christian Resar Ardiansa telah lulus dari sekolah dasar, saudari Gebi Sipan. C. Persembahan persepuluhan, saudara Ardinans Lapeanto. D. Syukur jemaat untuk pembangunan gereja, NN kelompok 10, keluarga Nugroho Rompas, Ibu Tolego Togalami, Ibu Paleba Manus, lansia jemaat Immanuel Palu, saat ibadah Padang tanggal 7 Juni 2023, saudara Ferry Sadimo kelompok 20, keluarga Kalangi Nuda. E. Mendoakan kehidupan jemaat dalam pekerjaan, usaha dan pendidikan, jemaat yang mengadakan perjalanan keluar atau kembali ke Palu. F. Mendoakan jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah, jemaat yang berduka cita dan dalam pergumulan lainnya. G. Mendoakan para pensiunan dan orang tua lanjut usia. H. Mendoakan Majelis Sinode dan Majelis Klasis Palu. I. Mendoakan program pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. J. Mendoakan badan-badan pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. K. Mendoakan pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. L. Mendoakan proses pembangunan gereja Immanuel Palu. M. Mendoakan semua hamba Tuhan, para pendeta, majelis jemaat, pekerja gereja dan semua yang memberi diri
dalam pelayanan saat ini. Untuk memulakan ibadah hari ini, jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyikan NKB 5 ayat 1, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Dalam ibadah kita di minggu ini, yang kita pun melaksanakan ibadah pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Sulawesi Tengah tahun 2023. Kita hendak dituntun dengan nats pembimbing yang terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Dengarkan demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah nats pembimbing, kita nyanyikan NKB 119 bait pertama. Su
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami memohon, ampunilah kami dan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Menyanyi NKB 21 baitnya yang kedua. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita sambut menyanyikan NKB 17 bait pertama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga,
kami mempersembahkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas anugerah kasih-Mu yang Engkau beri bagi kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan keselamatan boleh ada di tempat ini. Inilah penyembahan kami, dan siaplah hati kami untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Bentengi kami dengan malaikat-Mu. Bahkan singkirkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu persekutuan kami, pikiran dan konsentrasi kami. Kami sampaikan dan memohon di dalam doa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan, bahagian firman mari kita akan baca berbalasan dari Imamat pasal 18. Hendak kita mulai baca ayat 1 sampai 18. Imamat pasal 18 ayat 1 sampai 18. Kita baca berbalasan firman Tuhan ini dengan memperhatikan tanda baca agar tidak terburu-buru, dan itu kita baca dengan baik. Saya akan mulai baca ayat pertama dari Imamat 18 sampai 18 ayat 18 sebentar. Saya mulai dengan judul Kudusnya Perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau singkapkan anak perempuan dari
anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam. Yang berada di luar, salam. Nyaring juga suara mereka. Terpuji bagi nama Tuhan. Kita patut menyampaikan terima kasih kepada Tuhan yang menganugerahkan kita tak dapat terbilang berapa banyak oksigen yang boleh Tuhan kasih secara cuma-cuma. Kalau mulai kemarin sore, ketika kami izin para pendeta untuk kembali melayani karena jam 4 kami izin beberapa pendeta yang masih ada tinggal untuk kembali melayani, kembali ke rumah karena ada jadwal-jadwal pelayanan. Ketika tiba di rumah, baru mau mandi, ditelepon, "Ibu pendeta di mana?" "Saya di rumah." "Bagaimana kabar? Boleh ke rumah sakit?" Ya, karena yang adalah bahagian salah seorang anggota jemaat kita yang juga adalah pelayan diaken yang telah kita lihat lewat WA group, Bapak Diaken Eventore. Kemarin sore itu dia telah mulai gawat, sore dipindahkan dari ruang perawatan ke ICU. Dan disitulah dia menghirup oksigen yang saya lihat sungguh membawa dia dalam satu perjuangan yang luar biasa. Ketika dia menghirup oksigen dengan nafas yang sudah tidak teratur, saya berpikir bahwa kita bersyukur yang masih ada sampai saat ini dengan leluasa hidup menikmati satu kehidupan yang luar biasa. Kita bersyukur Tuhan memberi kita cara dan kesempatan untuk menikmati oksigen secara cuma-cuma dan luar biasa. Karena itu, apa yang dipesankan dari firman ini merupakan satu sarana yang Allah beri kepada kita ketika saat ini warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah secara serempak melaksanakan ibadah minggu dan ibadah pembukaan pekan keluarga di tahun 2023. Yang tentunya kita sebagai warga gereja yang terhimpun dalam satu keluarga, ada ayah, ada ibu, suami, istri, ada tete, ada nenek, ada anak, ada cucu, mengharapkan kehidupan rumah tangga itu akan hidup dalam satu sukacita dan kebahagiaan. Amin. Karena itu apa yang dituliskan oleh Musa kepada bangsa Israel, beberapa kali dalam bacaan ini dituliskan, disampaikan, "Akulah Tuhan." Berbagai nasihat. Ketika saya membaca bahagian firman ini, mau dipilah-pilah. Apa yang dikatakan sesuai dengan maksud dari ungkapkan, janganlah kau singkapkan auratmu kepada saudara ibumu, kepada saudara ayahmu, seterusnya dengan penjelasan. Sebagai satu kesimpulan, apa yang dipesankan oleh Musa ini
kepada bangsa Israel agar tidak terulang dalam kehidupan mereka bagaimana yang terjadi saat mereka berada di Mesir. Mereka menjadi budak, tetapi pikiran, tingkah laku, perbuatan mereka pun tidak menyenangkan, sehingga diulangi, disampaikan, diingatkan oleh Musa agar kiranya apa yang telah terjadi di Mesir, bahkan yang dilakukan di tanah Kanaan, tidak akan terjadi lagi dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau melihat judul bacaan ini, kita telah paham dikatakan kudusnya perkawinan. Apa yang terjadi? Itu yang mereka perbuat di tengah, kalau kita akan sederhanakan bahasa ini, sebagai perempuan yang telah bersuami, sebagai laki-laki yang telah beristri, bahkan kehidupan mereka telah kawin-mawin dengan tidak menghargai perkawinan yang ada. Sehingga istilah orang sekarang ada yang dikatakan, ada wanita idaman lain, ada pria idaman lain. Berangkat dari peristiwa itu juga, kehidupan dalam keluarga karena adanya berbagai tekanan, pihak keamanan pusing baatur, datang melapor, Pak Polisi, ada KDRT, saya dipukul suami, saya diancam istri. Mari Bapak Ibu dengan pesan firman Tuhan ini, bahkan apa yang telah dikemukakan, disampaikan dalam nats pembimbing tadi, Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 21. Menjadi satu pesan yang luar biasa, tidak terkecuali hanya untuk para laki-laki atau hanya untuk perempuan, tetapi untuk semua, termasuk anak-anak. Kalau di bacaan kita tadi, bagaimana kita diingatkan dalam satu kehidupan kebersamaan sebagai keluarga yang memiliki sahabat, yang memiliki teman, yang memiliki saudara, yang memiliki ipar, memiliki menantu untuk tetap menjaga kekudusan perkawinan. Di dalam nats pembimbing yang telah kita baca tadi, apa yang dipesankan? Istri harus tunduk kepada suami, dalam artian istri harus menghormati dan menghargai suami, yang tentunya timbal balik pula. Istri pula harus menyatakan tanggung jawabnya untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Minta maaf mungkin, biasa orang ini istri-istri, apalagi dengan adanya handphone, suami so pergi kerja, anak-anak so pergi sekolah, ya orang juga masuk kamar mulai. Pai tua pulang, Mas selamat siang, apa makanan? Ya, angka kamari mau makan, aduh. Pai tua buka, ini status, mai tua masih sementara berstatus. Contoh kecil yang biasanya menjadi pemicu dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga ketika kita melihat pesan yang dinyatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, kita pun sebagai perempuan harus dapat menyatakan tanggung jawab untuk keluarga, rumah tangga, suami dan anak-anak. Tapi tidak terhenti sampai di situ. Paling tidak ini ibu-ibu sudah bilang, ibu pendeta cuma orang perempuan ini. Ada juga bahagiannya laki-laki pada ayat berikut. Suami harus mengasihi istri dan tidak berlaku kasar atau bertindak sesuka hati, tetapi harus dapat mengayomi kehidupan rumah tangga, mengasihi istri dan anak-anak. Satu pesan yang sering saya sampaikan kepada para pengantin, kalau masih pacaran suami istri ya tidak apa-apa, masih ada anak muda, pemuda-pemudi.
Riki tu kaki mau tas sontong, oh mari kekasihku, aduh mari. Tek dikasih, tapi jangan bilang ibu pendeta bilang pengalaman. Tapi ketika menikah, tas sontong kaki di batu atau so itu pakai nganape mata. Mana cinta yang dulu, cinta kasih yang mula-mula, kembali pada kasih mula-mula. Yang berikut, kita pun sebagai orang tua harus bertanggung jawab memberikan asuhan, pendidikan, perhatian yang serius kepada anak-anak kita. Bagaimana tanggung jawab kita? Keluarga rumah tangga adalah awal dari segala sesuatunya. Anak-anak mengenal pendidikan. Kalau dalam rumah, anak-anak masa pertumbuhannya, umur 2-3 tahun, dia lihat gerak-gerik, cara berucap, pasti itu yang akan dia ikut. Sopan santunnya orang tua saling menyapa. Tapi sebaliknya, ketika dalam kehidupan rumah tangga kita menyapa, mungkin itu sudah kebiasaan. Dengan kata-kata yang kotor, paling tidak anak kita yang masih kecil akan mengikuti karena dia belum paham. Dengan segala bahasa-bahasa yang mungkin itu sebagai humor bagi kita atau kalimat yang enak kita ucapkan. Karena itu pesan dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21 akan lebih menyempurnakan apa yang dipesankan dalam Imamat 18. Ketika Musa memberikan pesan kepada bangsa Israel dan Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat yang ada di Kolose. Mari kita padukan pesan firman ini. Bukan yang dikatakan oleh pendeta Resmina, tetapi pesan firman. Agar kiranya kita masing-masing dapat mempertahankan, menjaga kehidupan keluarga, rumah tangga, kebersamaan di mana kita berada. Sepanjang minggu ini kita akan mengikuti ibadah-ibadah dan perenungan dalam kebersamaan Pekan Keluarga. Marilah kita jadikan diri kita ini sebagai bait Allah yang akan terus menjadi saksi di mana kita pergi dan kita berada. Dan pasti berkat yang selalu kita minta kepada Allah. Ketika Allah menyediakan itu, Dia akan turunkan, Dia akan berikan, dan bagi kita semua kita akan menerima sukacita dan kebahagiaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. NKB 201 bait pertama kita nyanyikan. Yang senantiasa
Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan berdoa, menyampaikan ucapan syukur kita dan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Karena itu mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih dengan penyertaan-Mu, penyelamatan-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini menyatakan puji-pujian kami ketika kami menyembah Engkau. Kami pun telah membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam urapan Roh Kudus-Mu, kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman yang terus terberkati. Mulai dari anak-anak, pemuda, bapak, ibu, bahkan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati kehidupan kami dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami emban. Baik kami yang masih duduk di bangku pendidikan sebagai anak cucu, bahkan mereka yang sementara mencari pekerjaan untuk menunjang kehidupan dalam kebutuhan hidup rumah tangga, serta setiap tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, baik itu sebagai pengusaha, orang-orang tua kami yang sudah menjalani masa pensiun, sebagai aparat keamanan, petugas kesehatan, pendidik, pekerja kantor, bahkan dalam berbagai tugas tanggung jawab masing-masing sebagai pelayan, sebagai pengusaha yang ada. Mari Tuhan Engkau berkati, anugerahkan hikmat, beri kuat dan sehat, bahkan beri petunjuk ketika mereka menjalankan tugas kepercayaan yang mereka emban masing-masing. Di balik itu pula kami terus meminta, jaga lindungi mereka setiap saat. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran kami, tetapi semuanya ini kami minta Tuhan, Engkau yang selalu menjaga, melindungi banyak orang untuk menyelamatkan mereka. Itu pun yang tetap hamba-Mu minta di dalam doa. Seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir dalam ibadah ini, maupun yang tidak sempatkan diri hadir, Engkau akan tetap jaga, lindungi dalam setiap hidup mereka masing-masing. Ketika kekasih-kekasih kami yang menjalankan perjalanan, mengunjungi keluarga dalam urusan dinas, keluar dan kembali ke kota Palu, Engkau Tuhan yang tetap akan memberi pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Pribadi-pribadi jemaat yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, jamah dan sembuhkan mereka. Bahkan keluarga-keluarga jemaat yang sedang mengalami duka cita, beri mereka kekuatan, penghiburan. Secara khusus Bapak, ketika kekasih kami, hamba-Mu Bapak Diaken Eventore, yang kemarin malam dia telah mengakhiri pertandingannya di dunia. Kami percaya keluarga merasa rapuh, sedih dan kehilangan. Beri mereka kekuatan dan penghiburan. Demikian pula Bapa di sorga, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, tidak terlupakan Engkau yang akan selalu membela hidup mereka, bahagiakan hidup di masa tua mereka. Seluruh pelayan Tuhan, majelis sinode, majelis klasis, bahkan seluruh yang memberi diri dalam pelayanan di jemaat GKST Immanuel Palu, para pendeta, majelis jemaat, pengurus kelompok dan kategorial, panitia-panitia dan badan-badan pelayanan yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau yang terus akan memberkati kehidupan mereka, anugerahkan kekuatan, kesehatan dan kesanggupan untuk terus melayani. Kami yang memberi diri dalam pelayanan hari ini, sebagai pemandu lagu, pemain musik, operator sound system, operator LCD, majelis asistensi,
kostor-kostor dan PHMJ, security yang ada, Engkau beri kekuatan, kesehatan. Bahkan pelayanan kami sepanjang hari ini, Tuhan berkati semuanya. Pemerintah kami dari pelosok sampai ke pusat, beri mereka arif bijaksana. Engkau tidak akan tinggalkan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan tahu di jemaat GKST Immanuel Palu, dalam persiapan proses pembangunan rumah gereja yang baru, segala tahapan-tahapan yang ada, kiranya Tuhan akan beri kemampuan bagi kami. Mereka yang memberi diri, yang dipercayakan untuk tugas-tugas ini, Tuhan berkati, beri hikmat dan kemampuan. Bahkan topangan dari kami seluruh jemaat, itulah yang akan menentukan cepat atau lambatnya nanti pembangunan. Karena itu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap berkat bagi kami dalam setiap pekerjaan usaha jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, jika dalam ibadah bahkan dalam persekutuan saat ini, ada beberapa pribadi, keluarga yang mempersembahkan syukur atas segala berkat-berkat Tuhan dengan ketambahan usia. Baik usia secara pribadi, usia perkawinan mereka. Tuhan kiranya yang akan selalu memberkati setiap kehidupan keluarga pribadi, anak-anak mereka. Bahkan ada yang telah lulus dari sekolah dasar, mereka mempersembahkan syukur untuk menunjang kelanjutan pelayanan di jemaat ini, untuk perpuluhan mereka, untuk pembangunan yang ada. Hamba-Mu berdoa, mereka tidak akan berkekurangan. Tetapi siapa-siapa mereka yang telah menyatakan rasa syukur dan terima kasih, Tuhan balas untuk terus menikmati berkat dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bapa di sorga, ketika usai ibadah sebentar, saat kami akan pulang, Engkau yang telah menibakan kami di tempat ini dengan penuh selamat, tuntunan penyelamatan-Mu juga yang akan menyertai kami untuk kembali dan tiba dengan penuh selamat di rumah kami masing-masing. Ampuni dosa kami Bapa, kami sampaikan doa syukur dan permohonan ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita dalam ibadah ini. Sambil kita memberi persembahan, bersama-sama kita nyanyikan NKB 199 mulai bait pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada
Untuk mendoakan persembahan, saya jemput kita untuk berdiri. Setelah doa persembahan, kita menyanyikan syukur padamu ya Allah. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup padamu. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 11 Juni 2023. 1. Pekan Keluarga GKST tahun 2023. Pekan Keluarga GKST tahun 2023 dilaksanakan selama sepekan, yaitu pada hari Senin sampai Sabtu 12 sampai 17 Juni 2023 dan akan ditutup pada hari Minggu 18 Juni 2023. Materi Pekan Keluarga didistribusikan melalui pengurus kelompok pelayanan masing-masing untuk diperbanyak sesuai kebutuhan. 2. Temu Pisah Pendeta. A. Ibadah Temu Pisah akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Juni 2023 pukul 18 WITA bertempat di tempat ibadah GKST Immanuel Palu, Jalan Patimura, nomor 72. Ibadah tersebut juga sekaligus penyerahan tali kasih. B. Pendeta Leslie Vera Rahamis, Esteol, akan memimpin ibadah Minggu 2 Juli 2023 selama 4 kali ibadah, yaitu pada pukul 6, 8, 16.30 dan 19 WITA. 3. Berita duka, meninggal di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu, Bapak Penatua Frederick Ntore, keluarga Ntore Rampisela, Majelis Kelompok Pelayanan 18, pada hari Sabtu 10 Juni 2023 pukul 19.40 WITA. Atas nama para pendeta, majelis dan jemaat Immanuel Palu sebeban dalam duka, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. 4. Basar tempat. Persekutuan Pemuda Jemaat Immanuel Palu sebagai panitia hari ulang tahun pemuda ke-74 Klasis Palu dan Sigi Tengah mengadakan basar tempat. Diharapkan partisipasi dari jemaat sekalian. Sekian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita akan berdoa dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah ini, disilakan jemaat berdiri dengan menyanyikan NKB 175 bait 1 dan 2. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk.